Oke, ya. 53. Halaman 53, demokrasi langsung, tidak langsung. Eh, masih ya? Udah. Masih di situ kah? Referendum sudah formal? Hmm, bukan halaman 56 itu ya? Sudah. Bukan, saya kayaknya sudah ini. Demokrasi langsung, tidak langsung. Ya, referendum wajib. Titik berat, pelatihan formal, demokrasi material. Hmm, Oke, saya ulangin dari ini. Kayaknya sudah deh. Saya ulangin di ini aja deh. Ya. Di... Sebentar. Saya ulangin di titik berat perhatian aja. Di demokrasi formal, material, campuran. Kemudian dan seterusnya. Halaman 54. Ya sudah deh. Kayaknya 53. 56 ya. Oke. Sudah halaman 56. Oh iya, betul. Kayaknya itu. Oke, lanjut aja di ciri-ciri berarti ya. Ciri-ciri demokrasi, ciri-ciri ya ciri-ciri dan prinsip demokrasi. Oke, halaman 56. Oke, halaman 56. Ya, oke. Halaman 56. Oke, selanjutkan dengan ciri-ciri, ciri-ciri dan prinsip demokrasi ya, demokrasi. Kemudian yang pertama ada namanya ciri-ciri demokrasi. Nah, kita akan berbicara tentang ciri demokrasi. Di situ disebutkan ciri utama dari sistem demokrasi adalah tegaknya hukum di masyarakat atau law enforcement atau tegaknya hukum di masyarakat atau disebut sebagai law enforcement ya. Dan diakuinya hak asasi manusia. Jadi diakuinya hak asasi manusia di sana ya. Kita ketahui sudah bahwa hak asasi manusia berarti hak dasar yang melekat pada diri setiap individu, setiap manusia sejak dia lahir sampai dia meninggal dunia. Itu hak dasar ya. Berarti HAM diakui di negara demokrasi oleh setiap anggota masyarakat di suatu negara. Posisi rakyat dalam sistem demokrasi sederajat di hadapan hukum dan pemerintahan. Rakyat memiliki kedaulatan dan hak yang sama di segala aspek kehidupan. Jadi prinsip demokrasi secara utama adalah kedaulatan di tangan rakyat. Ya, ada namanya kedaulatan. Saya katakan ada namanya kedaulatan, kedaulatan dan kekuasaan kekuasaan. Yang mana yang lebih tinggi kedaulatan dan kekuasaan? Yang lebih tinggi adalah kedaulatan. Dia yang tertinggi di tangan rakyat. Ya. Sedangkan kekuasaan ini di tangan presiden. Kalau di negara demokrasi, kepala negaranya secara otomatis adalah presiden. Ya, negara demokrasi. Beda dengan negara kerajaan. Misalnya, kalau negara kerajaan ya berarti raja, kayak gitu kan. Kalau misalnya negara teokrasi, ya kebanyakan negara teokrasi juga kerajaan. Misalnya kerajaan Arab Saudi, kayak gitu. Kerajaan.
kemudian kerajaan kekaisaran, ya, kekaisaran Jepang, misalnya kan kekaisaran Cina, Tiongkok, kaisar, saya nggak tahu lupa ya, saya apakah kaisar Cina atau presiden Cina, kayak presiden ya, ya lebih kepada ini kan saat ini lebih kepada apa namanya republik ya, Republik Rakyat Tiongkok, maka dia presiden, bukan lagi kaisar. Kalau dulu zaman dulu ya betul kekaisaran Cina, betul ya. Nah, saat ini RRT Republik Rakyat Tiongkok sudah bentuknya republik. Nah, maka dia bentuknya adalah kuasaannya adalah eh, republik. Dominan kekuasaan di negara demokrasi bentuknya adalah negara republik. Nah, makanya presiden. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia ya tadi presiden, kedaulatan, tangan rakyat. Tapi apakah demokrasi hanya diterapkan di negara dalam bentuk republik saja? Tidak. Banyak negara-negara yang bentuknya juga kerajaan menerapkan sistem demokrasi seperti itu ya. Jadi tidak hanya demokrasi tidak hanya diterapkan di negara republik. Saya ambil contoh kan ini adalah negara republik ya, negara republik, republik. Nah, negara bentuknya apa namanya kerajaan juga ada beberapa yang menggunakan sistem demokrasi seperti itu ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya Henry B. Mayo masih di halaman 56 ya. Henry B. Mayo dalam bukunya Introduction to Democracy Theory memberikan ciri-ciri demokrasi dari sejumlah nilai atau values atau value yaitu sebagai berikut menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara lembaga. Jadi ketika dia menyelesaikan sengketa, maka secara damai dan melembaga. Misalnya, ketika ada satu kasus, ya, ketika ada satu kasus, jadi ada secara damai ya, dan lembaga dan melembaga. Misalnya ada satu kasus, kasusnya adalah kasus pembunuhan. Misalnya. Ketika ada satu kasus pembunuhan, maka penyelesaiannya ada dengan cara ya tadi menetapkan dia sebagai tersangka ketika dia adalah pelaku, kemudian eh, memberikan ya namanya saja tersangka ya berarti belum belum masuk sebagai terdakwa sebagai tersangka. Kemudian ya melakukan sebuah interogasi dan segala macam ya, sampai mengadakan penyelidikan penyidikan. Kemudian sampai pada persidangan. Nah, persidangan ini kan memasuk ke lembaga. Mulai dari penyidikan, penyelidikan sampai persidangan sudah ditangani oleh lembaga. Penyidikan, penyelidikan ditangani oleh kepolisian. Ada kejaksaan. Kemudian persidangan dilakukan oleh pengadilan tinggi, ya kan? Sudah masuk ke lembaga. Tidak diselesaikan dengan cara kekerasan. Kalau cara kekerasan, ini kan tadi damai ya, cara damai. Nah, kalau dengan cara kekerasan jadi pukulin. Nah, itu kan makanya istilah dihakimi oleh massa. Kalau di dalam masyarakat itu kan itu artinya dihakimi oleh massa itu berarti ya tidak secara damai. Makanya kan penyelesaian kasus itu harus dilakukan secara damai dan melembaga. Itu yang maksudnya. Jadi ciri negara demokrasi adalah ketika dia menyelesaikan satu permasalahan dengan cara damai dan melembaga. Kemudian yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah perubahan secara damai di sini dalam artian ya apa ya? Suatu keadaan, misalnya gini, pergolakan politik ya, pergolakan politik di Indonesia. Nah, kita kan sudah mengalami berbagai macam fase di dalam politik Indonesia, mulai dari rezim Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru, kemudian rezim reformasi, ya kan? Setelah Orde Baru tumbang, maka bergantilah dengan reformasi sampai detik ini.
Nah, hal semacam itu yang namanya perubahan. Nah, kalau memang pada masa Orde Baru peralihan ke reformasi itu memang dilakukan secara kekerasan, ya maksudnya apa ya? Dominan adalah rakyat itu kan memberontak terhadap keadaan saat itu, apalagi mahasiswa pada masa itu. Nah, itu kan dipaksa oleh keadaan. Tapi pada masa saat ini kan, ketika sudah reformasi, ketika terjadi suatu perubahan, misalnya perubahan dalam kenaikan kebijakan terhadap harga apa misalnya, kan tidak dilakukan secara kekerasan. Ya. Nah, itu hendaknya seperti itu. Dalam hal ini negara juga menjamin supaya apa? Supaya keadaan damai tadi tetap terjaga. Nah, itu perubahan. Kemudian yang ketiga, yang kedua tadi perubahan ya, perubahan. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Nah, pimpinan secara teratur. Yang dalam apa? Pimpinan secara teratur ini pemilu, pemilu ya kan. Di dalam negara demokrasi untuk menentukan suatu presiden tadi atau kepala negara, baik itu presiden, kemudian ada tes politika ya, ada legislatif, eksekutif, yudikatif, itu dilakukan untuk yang ini dan ini dilakukan dengan cara pemilu. Legislatif, legislatif berarti kita mencari orang-orang yang duduk di DPR misalnya. Kemudian eksekutif, orang-orang yang duduk di MPR. Anggota MPR adalah anggota DPR plus dewa apa? D, DPD, DPD ini Dewan apa ya? Lupa saya. Nah, daerah ya, Dewan Perwakilan Daerah, DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Dia non partai. Kalau orang DPR kan partai. Nah, ini DPD kebanyakan adalah non partai, jalur independen. Tapi dia juga masuk sini sebagai anggota MPR, eksekutif. Begitu juga eksekutif yang kedua adalah presiden. Untuk menentukan yang namanya presiden, kita melalui jalur pemilu. Di Indonesia dari masa Orde Baru, Orde Lama, sorry, sampai reformasi saat ini, kita menyelenggarakan kepemilihan presiden dengan cara pemilu. Baik dulu dilakukan secara pemilu tidak langsung, maupun saat ini secara langsung. Oke. Nah, dengan cara pemilu tadi, maka kan ada yang namanya pimpinan yang didapat seperti itu, ya. Misalnya presiden, maka kita akan dapatkan presiden. Di Indonesia pemilu dilakukan selama atau kurang lebih 5 tahun sekali ya, 5 tahun sekali, 5 tahun sekali. Kalau di luar negeri berbeda. Amerika misalnya 4 tahun. Amerika 4 tahun ya AS ya. Ini Indo. Indonesia 5 tahun sekali dan AS misalnya 4 tahun sekali. Makanya berbeda antara Indonesia dengan Amerika. Nah, dan Indonesia saat ini masih membatasi hanya maksimal 2 periode bisa menjabat untuk presiden. Tapi untuk yang lainnya, maksudnya presiden dan pimpinan daerah ya, misalnya presiden, kemudian apa namanya gubernur itu 2 periode maksimal, kemudian wali kota juga sama, bupati juga sama, seperti itu. Kemudian kalau anggota DPR itu seingat saya tidak ada batasan ya, tidak ada batasan dia berapa kali. Yang jelas setiap 5 tahun sekali ketika dia ada pemilu, kalau dia ikut, dia terpilih, maka dia tetap duduk di DPR tersebut. Seperti itu. Jadi seingat saya tidak ada batasan untuk yang DPR. Ya, tapi kalau untuk presiden dibatasi 2 periode saja.
Kemudian hmm, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Jadi dalam hal ini kekerasan yang dimaksud apa? Kekerasan yang dimaksud adalah membatasi kekerasan. Nah, hal yang dimaksud adalah apa? Yang dimaksud adalah misalnya gini, ketika ada demonstrasi misalnya, demonstrasi mahasiswa di jalan, misalnya, maka diupayakan untuk aparat aparat penegak hukum dalam hal ini mungkin polisi, TNI, ya kan, membatasi kekerasan dalam bertindak terhadap mereka. Misalnya ada massa yang membuat keonaran, ya, tidak dihakimi dengan cara menembak, ya, tapi dengan cara mungkin apa peringatan dulu, kemudian baru mungkin menembakkan gas air mata dan sebagainya. Jadi tidak langsung melakukan eksekusi menembak, tidak seperti itu atau apa gitu, tidak ya. Nah, jadi membatasi pemain kekerasan sampai minimum, nah, dalam hal mungkin keamanan. Dan yang kelima di sini mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat, ya, aneka ragam dalam masyarakat. Artinya apa? Kalau kita Indonesia ini berbagai macam suku, Sara ya, namanya Sara, suku, ya, agama, ras, dan antar golongan. Maka beraneka macam ragam Sara, ya, di Indonesia ini, ya, itu wajar. Misalnya gini, di Indonesia berpuluh ribu mungkin ya, atau ribuan suku bangsa, ya, suku yang mendiami Indonesia ini, ya. Kemudian bahkan tidak jarang di satu kampung kita berbeda suku antara tetangga kita dengan kita seperti itu. Nah itu kalau tidak tidak dilakukan secara harmonis hubungannya, itu akan menimbulkan yang namanya perpecahan nanti, bisa memicu konflik. Makanya harus dilakukan secara hubungannya secara harmonis seperti itu. Agama begitu juga. Dominan nuansa agama kadang-kadang juga menjadi isu yang sangat sensitif kayak gitu. Isu yang sangat sensitif. Apalagi ketika kita misalnya fanatik ya, fanatik terhadap agama tertentu. Itu jadi isu yang sangat sensitif. Makanya kalau di hubungan dalam masyarakat, ya, kan, agama ini harus, ya, kalau berbeda agama dengan orang lain, ya, menciptakan kita harus menciptakan suasana yang harmonis sama seperti yang suku tadi juga. Karena berbahaya kalau memang terjadi perpecahan, bisa terjadi ya konflik agama. Di Indonesia beberapa kali juga sempat terjadi konflik agama, ya. Konflik suku juga sempat, konflik agama juga sempat, ya. Nah, misalnya di mana ya, di Papua misalnya, ya, sempat itu terjadinya pembakaran masjid, ya kan, itu konflik agama, jadi meluas ke konflik agama. Kemudian mana, di Jakarta dulu juga ada namanya peledakan bom di gereja, ya kan. Pada akhirnya kan terjadi konflik agama, ada saling tuduh menuduh antara satu dengan yang lainnya, sehingga ya tadi dikhawatirkan itu menimbulkan perpecahan. Nah, kemudian ras ini berkaitan dengan, ini sudah di sosiologi sudah saya sampaikan juga tentang semua ini ya, tentang SARA juga. Ras ini kan berkaitan dengan etnis ya, etnis bangsa, suku bangsa, bangsa, etnis keturunan.
Indonesia itu kan etnis Melayu ya, Proto Melayu, etnis Melayu dan segala macam. Kemudian ada juga etnis Australo-Melanesia, ada juga. Kemudian ada etnis Tionghoa, itu juga etnis etnis ya atau ras. Nah itu juga akan menimbulkan ya akan menimbulkan perpecahan kalau tidak dibijaki dengan saksama dan harmonis hubungannya. Contohnya di tahun 1960-an, kalau nggak salah itu terjadi konflik ras di Indonesia ya. Sekitar 6.600 atau 600 ya kalau nggak salah itu. 6 ribuan sekolah Tionghoa itu dibakar. Ya mungkin pada masa itu ya apa ya? Pada masa itu kan gini, ada yang namanya G30S PKI ya. Nah, awal-awalnya kan memang dikhawatirkan dari negara Cina pada masa itu pemikiran tersebut, sehingga merembet pada akhirnya ke masalah suku, sorry, ke masalah ras, sehingga pada masa itu terjadi konflik kayak gitu kan. Eh, ya memang banyak sekali sampai mereka yang etnis Tionghoa itu merasa ketakutan. Kemudian sebelum masa pemerintahan Ki Haji Abdurrahman Wahid, gitu kan, seperti upacara keagamaan dari Tionghoa, misalnya apa ya, kayak Imlek itu setahu saya sebelum Ki Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu belum 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 dijadikan sebagai hari nasional. Ya kan? Nah, kemudian ketika Ki Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu menjadi presiden, biasanya di tahun 2001 ya, seingat saya, itu baru apa namanya Imlek itu dijadikan sebagai hari besar nasional, ya, hari libur nasional, hari keagamaan nasional, tanggal apa namanya Imlek itu. Nah, bahkan pada masa sebelum itu etnis Tionghoa itu merasa dikucilkan, ya kan, tidak disejajarkan dengan yang lain. Ya, bahkan agama mereka dulu kan Indonesia itu hanya punya 5 agama saja pada masa sebelum Ki Haji Abdurrahman Wahid itu. Cuma 5 agama dan etnis Tionghoa yang memang menganut kepercayaan mereka itu disuruh memilih dalam 5 agama. Nah, pada akhirnya ketika zaman Ki Haji Abdurrahman Wahid itu diberikan kebijakan baru bahwa agama Konghucu itu boleh berada di Indonesia. Jadi tidak lagi orang Konghucu itu masuk ke dalam agama yang diakui tadi, tidak. Tapi dia menjadi agama tersendiri. Makanya sejak saat itu agama di Indonesia menjadi 6 agama, termasuk Konghucu. Seperti itu. Jadi keanekaragaman ini ya banyak sekali terjadi di Indonesia. Seperti itu. Jadi kalau tidak bijak menyikapinya akan menimbulkan suatu konflik. Dan terakhir ada namanya antar golongan. Ya, antar golongan. Antar golongan ini apa? Antar golongan ini lebih kepada ya seperti partai politik misalnya, seperti ormas itu antar golongan. Ya terkadang kalau saat ini yang namanya media sosial berkembang pesat, ya kan, bisa saja hal-hal tersebut misalnya ya ada yang namanya ujaran kebencian terhadap satu antar golongan itu misalnya di media sosial itu bisa menyebabkan konflik ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ya karena Indonesia itu beraneka ragam, jadi kita harus menyikapinya dengan bijaksana. Kemudian yang berikutnya menjamin tegaknya keadilan. Menjamin tegaknya keadilan.
keadilan. Jadi ya berkaitan dengan tegaknya keadilan ya kalau kita lihat nanti ada kaitannya di halaman selanjutnya. Artinya kalau saya berbicara tentang tegaknya keadilan ada suatu lembaga hukum yang menjamin terhadap hukum di Indonesia yang melindungi yang namanya korban, mengadili yang namanya pelaku ya tidak tidak berat sebelah dalam hukum ya kan. Nah, jadi seperti itu. Nanti kita akan bahas di pembahasan selanjutnya. Itu ciri-ciri yang menurut Henry B. Mayer. Kemudian sementara itu J. Bingham Powell menyebutkan 5 kriteria terwujudnya demokrasi. Yang pertama, legitimasi pemerintah berdasarkan klaimnya mewakili keinginan para warga negara. Legitimasi berkaitan dengan legislasi hukum, ya, berkaitan dengan pembuatan hukum. Nah, jadi hukum dibuat, ya, undang-undang dibuat itu berdasarkan kehendak mewakili keinginan warga negara. Misalnya ada undang-undang anti korupsi misalnya. Kenapa undang-undang anti korupsi muncul? Ya karena rakyat ingin pemerintah itu bersih dari tindak pidana korupsi, tindak korupsi, tidak mengambil yang bukan haknya seperti itu. Nah, itu makanya muncul seperti itu. Jadi manifestasi dari keinginan rakyat sebenarnya. Kemudian yang kedua, klaim pemerintah berdasarkan pemilu yang kompetitif dan dilaksanakan secara berkala. Ya, berkaitan lagi-lagi dengan pemilu, ya, berarti ada kompetitif bisa berdasarkan yang kompetitif. Kompetitif ini apa? Kompetitif ini berarti ada persaingan yang sehat. Ada persaingan ya. Berarti persaingan. Persaingan ini gimana? Persaingan yang sehat. Tentunya ya. Tentunya persaingan yang sehat. Ya, jangan persaingan yang tidak sehat. Ya, ada namanya black campaign, kampanye hitam. Itu persaingan yang tidak sehat. Misalnya paslon A, B, C. Ini paslon A. Nah ini ketika ada kampanye menjelek-jelekan si B, black campaign. Yaitu tidak sehat. Itu persaingan tidak sehat. Yang sehat ya pemilu damai ya kan, tidak menjelek-jelekan. Nah, itu pemilu yang sehat. Oke, saya minta waktunya 10 menit lagi untuk ini ya. Nah, itu pemilu yang sehat. Nah, kemudian kompetitif ya berarti berkaitan dengan ya tadi berkompetisi sehingga siapapun yang akan menjadi pemenangnya dalam pemilu baik itu presiden kayak wali kota kayak gubernur kayak nah, maka dia akan menerima dengan dengan apa ya dengan dengan legowo ya kan dengan sebaik-baiknya seperti itu. Kemudian yang ketiga, kebanyakan orang dewasa dapat ikut serta dalam proses pemilu, baik sebagai pemilih maupun calon yang dipilih. Jadi kategori negara demokrasi itu adalah ada yang dipilih dan ada yang memilih, pemilih dan dipilih, ya kan? Nah, kalau pemilih berarti orang yang menentukan pilihannya kepada siapa yang ingin dipilihnya. Ya, kalau di Indonesia disyaratkan dia minimal 17 tahun, ya kan? Minimal 17 tahun. 17 tahun lebih ya. 17 tahun, minimal 17 tahun. Kemudian atau pernah nikah atau nikah. Ini beda ya. Artinya pernah nikah dan nikah dan 17 tahun. Nah, jadi di negara Indonesia ini pertama orang yang berhak untuk memilih atau disebut sebagai DPT, daftar pemilih tetap, DPT, daftar pemilih tetap,
ya kan, adalah orang yang berusia 17 tahun atau pernah menikah atau menikah. Jadi orang yang apakah ada orang yang menikah sebelum usia 17 tahun? Ada, ya. Kebanyakan itu di kampung-kampung yang memang mayoritas penduduknya mengenyam tingkat pendidikan yang tidak tinggi seperti itu. Ada seperti itu. Jadi ada ya misalnya di satu kampung di Indonesia kayak gitu. Itu usia pernikahan perempuannya itu. Kalau laki-lakinya mungkin lah gitu. Mungkin sudah ini ya, sudah dikatakan sudah cukup untuk menikah. Tapi perempuannya ada yang mungkin masih 15 tahun, 16 tahun. Itu kan masih di bawah usia dalam kategori pernikahan ya. Kalau dalam bahasa KUA itu atau bahasa dalam artian hukum hukum pernikahan catatan sipil itu tidak boleh, masih belum. Kalau perempuan kan minimal menikah di usia 17 tahun, laki-laki dengan saya 19 tahun. Dengan saya seperti itu. Laki-laki 19 tahun, perempuan minimal 17 tahun. Dengan saya seperti itu. Atau kalau nggak salah dua-duanya 19 tahun. Pokoknya di atas 17 tahun seperti itu. Itu baru bisa. Ya, baru bisa dikatakan dia untuk nikah. Diakui oleh hukum negara. Tapi ketika dia tidak sampai usianya di bawah, masih di bawah itu, maka status pernikahannya belum bisa didaftarkan di apa namanya catatan sipil ya, dilihat di dalam hukum negara seperti itu. Dia tidak bisa memiliki namanya buku nikah. Nah itu apakah ada pernikahan seperti itu? Ada banyak banyak sekali di masyarakat. Bahasa orang saat ini adalah nikah siri ya. Nikah siri itu kan nikah secara agama saja, tapi tidak nikah secara negara seperti itu. Tidak legal di hal negara. Kalau secara agama sah, tapi secara negara tidak mendapatkan persetujuan dari negara. Nah itu. Mungkin buktinya hanya secara kertas, ya kan? Mungkin dari penghulunya atau apa kayak gitu. Nah itu biasanya seperti itu. Nah kemudian dia bikin yang namanya kartu keluarga. Walaupun sejatinya orang yang tidak memiliki surat pernikahan atau surat nikah itu tidak agak kesusahan ya bikin kartu keluarga, apalagi ketika anaknya itu lahir, dia agak kesusahan untuk mendapatkan akta kelahiran seperti itu karena dia tidak punya buku nikah. Itu yang agak susah, tapi biasanya memang tetap didata dalam eh, kartu keluarga bahwa dia sudah menikah. Seperti itu. Nah, orang yang semacam ini boleh masuk dalam DPT atau daftar pemilih tetap atau pernah menikah. Nah, ini ketika ini tadi sudah menikah, entah kejadiannya kenapa, tiba-tiba diceraikan oleh suaminya. Maka dia menjadi janda. Atau mungkin si laki-lakinya belum cukup usia juga, sudah nikah, dia menjadi duda. Statusnya di KTP atau statusnya di kartu keluarga, itu menjadi pernah menikah. Ini juga orang yang boleh untuk masuk DPT, walaupun dia belum 17 tahun. Nah, itu ya. Berikutnya itu tadi pemilih itu 17 tahun. Nah, minimal ini dipilih. Kalau untuk dipilih minimal usia 21 tahun untuk yang dipilih. Ya, jadi 21 tahun minimal usia untuk yang mencalonkan sebagai anggota DPR atau dipilih. Nah, ketika dia belum 21 tahun, dia tidak bisa dipilih. Kemudian pendidikan minimal SMA. Kalau ini nggak masalah yang memilih.
pendidikan apapun nggak masalah. Kalau yang untuk dipilih, untuk yang calon anggota legislatif, dia minimal SMA sederajat. Seperti itu. Ini syarat mutlak dua ini ya. Nah, kemudian yang berikutnya, eh, yang keempat, para pemilih tidak dapat dipaksa dalam suara mereka dan rahasia. Asas pemilu itu adalah langsung, umum, bebas, dan rahasia atau luber dan jurdil. Jurdil. Langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil. Ini asas dari pemilu. Jadi, dia tidak dapat dipaksakan, bebas, bebas milih siapapun. Seperti itu ya. Dan merdeka. Dan rahasia suaranya. Kemudian yang terakhir, para warga negara memiliki kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, organisasi, dan berpartai politik. Jadi kebebasan ini yang dijamin dalam suatu negara demokrasi, ya kan? Berbicara, bicara apapun, pers, berkumpul dan sebagainya. Oke, mungkin itu saja. Sampai di sini silakan. Kalau ada pertanyaan, ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, oke, ya, simple. Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Saya ucapkan saya Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, misalnya.